Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, sholatan wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena berkat limpahan taufik, rahmat serta inayahnya, kita semua bisa bertemu kembali pada kegiatan kita sehari-hari, nggih. Kegiatan kita seperti biasanya, yakni belajar tentang Al-Banjari, terutama pada di bagian nabuh. Ngoten nggih. Shalawat serta salam semoga tetap kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kelak kita semua mendapatkan syafaat dari beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin, Allahumma amin. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang rumus awalan. Kemarin kita sudah bahas tentang rumus separuh, dan sebelum-sebelumnya kita sudah membahas tentang rumus dasar, rumus naik, rumus munggah, rumus turun, dan kemudian disambung dengan rumus separuh yang kemarin di video sebelum ini. Kemudian pada video ini kita akan membahas tentang rumus awalan. Oke. Kenapa dinamakan rumus awalan? Seperti pengertiannya, rumus awalan adalah rumus tabuhan yang berada di awalan lagu. Jadi, fungsinya sebagai pembuka ketika masuk ke dalam lagu atau rangkaian tabuhan Al-Banjari. Jadi sebelum kita masuk ke dalam suatu lagu, supaya tabuhan itu terlihat rapi dan tidak langsung masuk ke dasar, jadi tabuhan diberikan dengan rumus awalan. Itu nggih. Jadi jika kita tidak menggunakan rumus awalan, seakan-akan kita memasuki sebuah lagu tanpa permisi, ngoten. Jadi awalan ini cukup penting nggih, supaya tabuhan tetap terlihat manis dan tidak ujuk-ujuk atau tidak langsung masuk ke rumus dasar. Jadi dengan rumus awalan akan terlihat lebih rapi, ngoten. Sama seperti rumus-rumus yang lainnya, rumus dasar terdiri dari dua tabuhan. Sama seperti rumus dasar, rumus naik, rumus atas dan mudun, begitu juga rumus separuh atau munggah separuh. Rumus awalan disusun dari dua buah rumus, yakni rumus lanangan dan wedoan. Seperti biasanya, yakni rumus lanangan dan rumus wedoan itu. Kemudian macam-macam rumus awalan atau tabuhan awalan itu ada banyak macamnya. Kalau digabung dari lanangan dan wedoan, jadi tabuhan kan dari dua unsur, tabuhan lanangan dan wedoan. Ketika tabuhan awalan, lanangan dan wedoan ada yang seperti ini, dan ada pula yang seperti itu, dan ada pula versi yang seperti ini. Nah, dan banyak sekali versi-versi yang lainnya. Sekarang kita kupas dulu bagaimana tabuhan awalan paling dasar atau paling umum kita dengarkan di sekitar kita. Jadi sebelum masuk ke dalam lagu, bagaimana gambaran awal atau tabuhan dasar awalan yang biasanya sering kita dengar dan menjadi dasar untuk kita belajar awalan dalam tabuhan Al-Banjari. Ngoten nggih. Langsung kita lanjut ke tabuhan seperti ini. Nah, itu tadi adalah tabuhan awalan paling dasar. Jadi untuk belajar rumus awalan ya menggunakan tabuhan yang bunyinya seperti itu. Oleh karena itu, bagaimana cara membunyikan tabuhan rumus lanangan awalan dan bagaimana rumus awalan wedoan? Oke, kita putar kembali. Rumusnya seperti apa tadi? Bunyinya awalan seperti apa tadi?
Dan ternyata bunyinya seperti itu, dan marilah kita cari bagaimana rumus awalan untuk lanangan. Untuk rumus lanangan di tabuhan awalan tersebut bunyinya seperti ini. Nah, itu untuk rumus lanangan. Sederhana, hanya seperti itu. Coba kita tambahkan tulisan seperti biasanya supaya kalian bisa mengikuti rumusnya, nggih. Kita coba lagi bagaimana bunyinya, sampean dengarkan, dan bagaimana tulisan atau rumusnya, sampean lihat. Nah, seperti itu. Kita ulang sekali lagi, nggih. Nah, seperti itu. Bagaimana kalau kita sambung dari rumus awalan masuk ke rumus dasar untuk tabuhan lanangan? Begini. Jadi, rumus dasar lanangan kan begini. Nah, itu terus nggih. Sudah ingat rumus dasar? Jadi, untuk mempermudah dung di dasar lanangan, tabuhan dasar lanangan, yang awal itu kita hilangkan. Supaya apa? Karena dung di awalan yang akhir itu sama dung di dasar yang pertama. Nah, yang itu, nggih. Jadi perlu kita hilangkan salah satunya. Kita pilih untuk menghilangkan di tabuhan dasar yang awal itu. Nah, itu kita hilangkan. Jadinya begitu kita sambung begitu kita tabung nggih, akan menyambung dari tabuhan awalan menuju tabuhan dasar. Coba kita bunyikan nggih, sambil dilihat. Kemudian rumus awalan lanangan begini. Nah, maka jika kita gabung bunyinya akan seperti ini dan tulisannya akan tertampil seperti itu. Nah, seperti itu nggih. Jadi ketika kita hilangkan dung di awal, itu akan langsung masuk bunyinya. Langsung dari rumus awalan langsung masuk ke rumus dasar. Seperti itu, hanya sesimpel itu. Kalau tidak mengerti, kalian boleh ulang-ulang video ini, nggih. Baiklah, tadi itu adalah rumus awalan untuk lanangan. Sekarang kita kupas bagaimana rumus awalan untuk tabuhan wedokan, nggih. Untuk rumus awalan wedokan adalah tertampil seperti itu dan bunyinya seperti ini. Nah, seperti itu. Kita ulang sekali lagi. Nah, seperti itu nggih. Coba kita ulang lagi sekali lagi. Nah, seperti itu nggih. Jadi hampir sama seperti lanangan, hanya saja perbedaannya ada di belakang. Di belakang itu untuk rumus wedokan lebih rangkap. Jadi ada dua rumus belakang tek dung itu yang harus dipukul sedekat mungkin, karena rumus wedokan untuk dasar juga seperti itu. Lalu bagaimana kalau kita sambung dari rumus awalan wedokan menuju rumus dasarnya? Nggih, masuk ke rumus dasar untuk tabuhan wedokan. Kalau rumus dasar tabuhan wedokan kan seperti ini nggih. Nah, seperti itu. Dan rumus awalan wedokan seperti ini. Nah, seperti itu nggih. Jadi, kalau kita gabung, tulisannya akan seperti itu dan rumus dasar seperti itu nggih. Dan sama seperti lanangan tadi, dung yang terakhir dung yang terakhir di awalan itu, nah yang itu
sama dengan dung yang ada di dasar yang pertama. Nah itu, jadi perlu kita hilangkan satu. Kita pilih hilangkan saja yang ada di rumus dasar. Dung yang ada di rumus dasar itu kita hilangkan karena sama dengan dung yang terakhir di rumus awalan. Okay? Kemudian untuk bunyinya disambung dari rumus awalan menuju ke rumus dasar. Bunyinya seperti ini dan tulisannya akan tertampil seperti itu. Nah, seperti itu. Masuknya lebih rangkap gitu untuk wedokan daripada lanangan. Dan bisa langsung menyambung seperti lanangan tadi. Begitu. Dan jika kita sambung, kita gabungkan rumus lanangan dan wedokan untuk tabuhan tadi, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, hasilnya akan seperti itu. Oke. Kalau kalian masih bingung, kalian ulang-ulang saja. Jadi intinya untuk rumus awalan lanangan seperti itu dan inti dari rumus awalan wedokan seperti itu. Tinggal kita sambungkan dengan rumus dasar karena rumus awalan datang sebelum rumus dasar dan diletakkan di paling awal atau di awalan lagu sebelum masuk atau ketika pertama kali masuk ke dalam lagu. Seperti itu nggih. Jadi cukup sekian untuk pembelajaran kita kali ini untuk rumus bagian awalan. Sepertinya ada dari kalian yang menunggu rumus-rumus awalan yang lain. Tapi untuk pertemuan kali ini kita pending dulu. Kalian pelajari dulu rumus awalan yang paling dasar. Yang bunyinya ya seperti yang kita pelajari tadi. Seperti itu bunyinya untuk rumus awalan dasar, okay? Jadi kalian pelajari itu dulu. Kalau sudah bisa nanti saya akan berikan rumus-rumus awalan yang lain, versi-versi yang lain yang lebih asik, yang lebih enak dan yang lebih variatif itu. Jadi untuk pertemuan kali ini kita sudahi sampai di sini dulu, nggih. Atau mungkin di tengah-tengah kalian mempelajari rumus awalan, bisa saja kalian menemukan sendiri bagaimana rumus awalan yang berbeda dan itu bisa terdengar lebih enak. Nah, itu bisa saja karena dulu waktu saya belajar rumus awalan itu terkadang bisa menemukan rumus-rumus yang unik dan rumus itu masuk ke dalam kaidah dasar Al-Banjari. Jadi untuk kita terapkan lebih bervariasi ngoten. Jadi untuk itu kalian pelajari dulu yang ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat dan barokah fid dini wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Dan untuk kalian yang masih bingung bisa tinggalkan pertanyaan di kolom komentar seperti biasanya, atau kalau kalian memiliki kontak saya atau satu grup dengan saya, kalian bisa chat saya, nggih. Mas, bagaimana untuk membunyikan rumus ini jika begini atau Pak, bagaimana jika rumus ini dengan rumus yang lainnya itu tidak pas, tidak klop, bagaimana cara menyambungkannya? Kalian bisa tanyakan di kolom komentar atau kalau mempunyai kontak saya, kalian bisa kontak saya. Ngoten nggih? Cukup sekian pertemuan kita kali ini. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.